Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita bersama tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-14. Dan kita masuk ke ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Oke, silakan seperti biasa yang mau baca. Ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Oke. Artinya, Pak? Oh iya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, di ayat yang ke-25 ya, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mereka mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan, mereka berkata ini adalah rezeki yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Kemudian didatangkan lagi untuk mereka buah-buahan yang semisalnya di dalam surga itu. Kemudian juga kata Allah, bagi mereka istri-istri yang suci, pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalam surga. Masya Allah. Ini merupakan ayat motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oke, kita baca tafsirnya. Qaulal mu'allif rahimahullahu taala, penyusun kitab tafsir ini yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, lamma dzakara ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah sediakan untuk musuh-musuhnya, ya, itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tentang azab dan juga balasan bagi mereka, ya, di ayat yang sebelumnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para rasulnya, ya. Yaitu alladzina shaddaqu imanahum bi a'malihim as-shalihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberikan kabar gembira untuk mereka orang-orang yang beriman dan juga yang membuktikan iman mereka dengan amal soleh. Jadi di antara bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah amal soleh. Jadi tidak cukup orang dia berucap dengan lisannya, aku beriman kepada Allah, tetapi harus ada bukti nyata, ya, bagaimana dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya, harus ada amal soleh yang mana itu menjadi bukti akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Fawasafaha bi annaha tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kama wasafa an-nar bi anna waquduha an-nasu wal hijarah. Sebagaimana di ayat sebelumnya Allah mensifati tentang neraka bahwa bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat surga tajri min tahtiha al-anhar, yaitu di dalamnya terdapat sungai-sungai. Ai min tahti asjariha wa ghurafiha. Maksudnya adalah di bawah pohon-pohon dan juga kamar-kamar atau rumah-rumah yang ada di dalam surga. Masya Allah. Jadi pohon-pohon, rumah-rumah itu ada, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebagaimana yang datang di dalam hadis, anna anharaha tajri min ghairi ukhdud wa jaa fil qausar anna haffataihi kibabu al-lu'lu al-mujawwaf. Ya. Jadi sungai-sungainya itu berjalan, bahkan disebutkan beda dengan sungai-sungai yang ada di dunia. Kalau sungai yang ada di dunia itu kan ada lekokannya, sungainya itu. Ya, ada paritnya, ya, lekokan baru air. Nah, kalau di surga itu mengalir saja air itu, seperti dataran. Nah, ada airnya mengalir. Dan di samping-samping sungainya itu terdapat permata-permata. Watinuha al-misk al-adfar. Dan, ya, dasar air sungainya itu adalah al-misk. Ya. Tanahnya itu kasturi yang aromanya sangat wangi sekali. Wa hasba'uha al-lu'lu wal jauhar. Dan juga kerikil-kerikilnya itu dari permata dan berlian. Masya Allah. Nas'alullaha min fadlihi wa karamihi innahu wal barur rahim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari karunia-Nya agar kita diberikan kenikmatan yang luar biasa ini di dalam surga. Innahu huwal barru ar-rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang maha baik lagi maha penyayang. Kemudian kata Masruq, qala Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, anharul jannah tafjuru min jabali misk. Jadi sungai-sungai surga itu
Dia berasal muncul dari Gunung Kasturi, ya, yang sangat wangi aromanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl." Nah, ketika ya mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan, mereka berkata, "Ini rezeki yang dahulu kita terima." Apa maksudnya? Nah, di dalam tafsirnya ya an nasin minas sahabah ya qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah rezeki yang sebelumnya kita telah terima. Qala innahum atau bisamarah fil jannah. Jadi mereka diberikan buah-buahan di dalam surga. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan di dalam surga. Masyaallah. Falamma nazaru ilaiha qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu fi dari ad-dunya. Nah, ketika mereka melihat buah-buahan itu, kemudian mereka berkata, "Ah, ini rezeki yang dahulu kita dapatkan di dunia, buah-buahan ini." Ya, ternyata di surga kita dapat juga ya buah-buahan ini. Nah, kemudian penjelasan yang lainnya, qala Ikrimah qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah ya buah-buahan yang dulu diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Maknanya adalah mislul ladzi kana bil ams. Kalau tafsiran yang pertama maksudnya adalah ini seperti yang dahulu kita dapatkan di dunia, ya. Tapi kata Ikrimah, ya, makna yang lainnya tafsirannya adalah ini adalah buah-buahan yang kemarin baru kita terima atau baru saja kita terima kemudian diberi lagi buah-buahan yang sama. Nah, kemudian ya, tafsiran yang lainnya kita langsung an Yahya ibn Katsir Ibn Abi Katsir qala yu'ta ahaduhum bisahfah minasy fayaqulu minha tsumma yu'ta bi ukhra fayaqulu hadzal ladzi utina bihi min qabl fataqulu al malaika qul fal laun wahid wa ta'mu mukhtalif. Masyaallah. Ya, tafsiran yang lainnya mereka ya, para ahli surga ini didatangkan untuk mereka satu nampan yang isinya itu buah-buahan. Ya. Kemudian mereka makan sampai habis, ketika sudah habis, kemudian didatangkan lagi satu nampan yang lain, isinya buah-buahan juga, dan sama. Nah, kemudian mereka berkata, penduduk surga ini, hadzal ladzi utina bihi min qabl. Ah, ini kan tadi yang sudah diberikan. Kenapa diberikan lagi? Nah, kemudian ya para malaikat dan pelayan-pelayan surga mengatakan, "Kul, makanlah. Fallaun wahid." Ya, ini buahnya sama. Wa ta'mu mukhtalif, tetapi rasanya berbeda. Masya Allah. Jadi setiap buah yang ada di dalam surga, setiap kali diberikan kepada kita, kita makan, kita nikmati, itu habis, kemudian didatangkan lagi buah yang sama, kita makan lagi, tetapi rasanya lebih nikmat dari yang sebelumnya. Masya Allah. Jadi semakin kita diberikan, semakin ada kenikmatan yang lainnya. Meskipun jenisnya sama, tetapi rasanya berbeda. Masya Allah. Ini tentang sifat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, menunjukkan betapa dahsyatnya di sana ya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya para penduduk surga, mereka tidak akan pernah merasa bosan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Nah, beda kita kalau di dunia, ya kan. Kita mudah merasa bosan. Banyak sekali ya di antara kita ketika kita makan itu saja kita merasa bosan karena mungkin rasanya nggak berubah. Ya, rasanya sama itu saja. Tetapi di surga beda. Ya, mungkin sama jenisnya, buahnya sama, ya, misalkan apel, ya tetap apel, tetapi setiap kali datang apel yang kedua, maka rasanya berbeda. Datang lagi apel yang ketiga, rasanya berbeda. Jadi semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Sehingga penduduk surga ya tidak pernah merasa bosan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Karena setiap kenikmatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa rasa yang baru, yang lebih nikmat lagi. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya tafsiran yang lainnya ya. An Yahya ibn Abi Katsir qala usbu al jannah za'faron. Ya, Masya Allah. Jadi surga
rumputnya itu adalah terbuat dari za'faron. Za'faron itu eh, ya seperti sutra atau sesuatu yang sangat harum sekali. Ya, jadi itu karpetnya surga, ya, rumput-rumput yang ada di surga, dataran surga, itu terbuat dari za'faron yang sangat indah, sangat halus dan sangat wangi. Wa kusbanuha al-mix, dan gundukan-gundukan yang ada di dalam surga itu adalah al-misk, kasturi, parfum yang sangat wangi. Wa yatufu alaihimul wildan bil fawakih. Nah, kemudian datang kepada para penduduk surga itu pelayan-pelayan, ya, dengan membawa buah-buahan. Fayaqulunaha, kemudian mereka memakan buah-buahan tersebut. Summa yu'tauna bimisliha, kemudian didatangkan buah-buahan yang lain kepada mereka. Fayaqulu lahum ahlul jannah, hadzal ladzi ataitumuna anifan. Kemudian para penduduk surga ini berkata, "Loh, tadi kalian sudah bawa buah-buahan ini, ya, kenapa kemudian kalian datangkan lagi?" Ya, jadi penduduk surga bertanya kepada para pelayan-pelayan yang ada di surga. Fayaqulu lahum al-wildan, kulu fa inna laun wahid wa ta'mu mukhtalif. Maka pelayan-pelayan surga mengatakan, makanlah. Buahnya sama, ya jenisnya tetap sama, tetapi rasanya berbeda. Wa huwa qauluhu ta'ala, inilah firman Allah, wa utubihi mutasyabiha. Jadi didatangkan kepada mereka para penduduk surga buah-buahan yang semisalnya tetapi rasanya berbeda. Jadi setiap kali datang buah yang baru, maka membawa rasa yang baru pula, yang lebih nikmat, yang lebih lezat. Nah, sehingga penduduk surga tidak pernah merasa bosan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Masya Allah. Kemudian tafsiran yang lainnya, An-nas minas sahabah, ya, dari segolongan para sahabat, ketika menafsirkan wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa, yakni fil laun wal mar'a. Ya. Jadi buah-buahan yang serupa dalam warna dan casingnya, ya, bentuknya, ya, rupanya sama, warna dan rupanya. Walaisa yastabihu fit ta'mi, tetapi tidak sama di dalam rasanya, di dalam kelezatannya. Kemudian tafsir yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Ya, tidak ada sesuatu, ya, yang menyamai kenikmatan yang ada di dalam surga daripada kenikmatan dunia. Ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan di dunia ini banyak sekali. Yang pernah mungkin kita kecap, kita rasakan, ya. Itu banyak sekali. Dan semua kenikmatan yang kita rasakan, yang kita kecap di dunia ini, itu tidak ada yang sama di dalam surga. Kecuali hanya sekedar nama-namanya saja yang sama. Ya. Jadi ada apel di dunia namanya apel. Nanti di surga ya ada sama namanya apel. Ya. Durian, di dunia ada durian. Nah, di surga ada juga durian. Namanya sama, tetapi rasanya sangat-sangat beda. Di surga tentu lebih nikmat dan lebih dahsyat lagi lezatnya. Ya. Nah, tafsiran yang lainnya dari qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullahu taala fi qoulihi wa utubihi mutasyabiha ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Masya Allah. Jadi mereka para penduduk surga mengetahui nama-nama buah-buahan yang disuguhkan kepada mereka. Ketika para malaikat, para pelayan surga membawa, ya, buah-buahan kepada para penduduk surga tahu nama-nama buah-buahan tersebut sebagaimana dahulu mereka mengenalnya ketika di dunia. At-tufah bit-tufah, ya, apel, waruman birruman, delima, ya delima juga namanya sama. Qalu fil jannah, mereka berkata di dalam surga, hadzal ladzi ruzikna min qablu fid dunya. Buah-buahan ini dulu kita dapatkan di dunia, ya, kita dapati di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka mendapatkan yang serupa di dalam surga. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, wa laisa huwa mislahu fit ta'am, tetapi rasanya sangat jauh berbeda. Artinya buah-buahan yang ada di dalam surga, kenikmatannya, kelezatannya lebih dahsyat, lebih hebat lagi daripada buah-buahan yang ada di dunia. Masya Allah. Nah, kemudian, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharah.
Dan firman Allah, walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka di dalam surga itu pasangan-pasangan yang suci. Masya Allah. Jadi para penduduk surga, mereka mendapatkan kenikmatan yang lain, yaitu pasangan-pasangan yang suci. Tentu ini diperuntukkan untuk penghuni surga yang laki-laki, ya. Jadi diberikan wanita-wanita yang suci untuk mereka. Masya Allah. An Ibnu Abbas, ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mutahharatun minal qadar wal adza. Maksudnya apa? Wanita-wanita yang suci, pasangan-pasangan yang suci, yaitu mereka suci dari kotoran dan dari kejelekan. Artinya sangat-sangat indah, sangat cantik, ya, beautiful. Jadi tidak ada kekurangannya wanita-wanita yang ada di dalam surga yang nanti Allah berikan kepada para lelaki penghuni surga. Jadi wanita-wanita yang sangat cantik, tidak ada kekurangannya, tidak ada eh, apa namanya, ya, negatifnya pada fisik mereka. Pokoknya sempurna. Dan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan minal haid wal ghaid wal baul wal nukham wal buzaq wal mani wal walad. Nah, maksudnya pasangan-pasangan yang suci, wanita-wanita yang suci, maksudnya kata Imam Mujahid, beliau menafsirkan minal haid, yaitu suci dari haid. Tidak pernah haid wanita-wanita yang ada di dalam surga. Masya Allah. Wal ghaid, dan tidak pernah BAB. Wal baul, tidak pernah BAK, ya, buang air besar, buang air kecil, tidak pernah. Wan nukham, tidak juga ingusan. Ya, wal buzaq, ya, tidak juga ada ludahnya. Wal mani wal walad, dan tidak ada mani atau tidak melahirkan anak. Masya Allah. Jadi selalu fresh, ya, wanita-wanita surga itu selalu dalam keadaan luar biasa, ya. Ini bapak-bapak seneng kayaknya nih dengar ayat ini, ya. Jadi bayangkan luar biasa, ya. Kalau di dunia kan nggak ada wanita yang seperti itu. Ya, istri kita punya istri, ya, dia kadang haid, ya. Kemudian ya istri kita ya manusia biasa layaknya kalau di dunia ini kan, buang air besar, buang air kecil, kadang ingusan, kadang eee, dan lain sebagainya, ya. Ini wanita-wanita dunia. Tentu kita harus maklumi beda perbandingannya dengan wanita-wanita yang ada di dalam surga. Ya, jadi mereka bersih dari haid, dari kotoran, ya, dari sesuatu yang jelek, bersih mereka, masya Allah. Kemudian kata Imam Qatadah, mutahharah minal adza wal ma'sam. Jadi mereka bersih suci dari menyakiti dan dari berbuat dosa. Artinya wanita-wanita surga ini tidak mungkin mereka menyakiti para lelaki penghuni surga yang menjadi pasangannya, tidak mungkin. Ya. Tidak akan menyakiti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Artinya mereka selalu bersedia untuk melayani, menyenangkan dan seterusnya. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian firman Allah SWT, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Wa hadza huwa tamamu as-sa'adah. Nah, inilah kesempurnaan puncaknya kebahagiaan. Ya. Ketika Allah mengatakan dan mereka kekal berada di dalam surga. Masya Allah. Ini puncaknya kebahagiaan. Sempurnanya kebahagiaan di dalam surga. Fa innahum ma'a hadzan na'im fi maqamin amin minal maut wal inqita' fala akhira lahu wala inqidha bal fi na'imin sarmadiyin abadiyin 'alad dawam. Jadi mereka bersama dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, ya, mereka mendapatkan keamanan, jaminan selamat dari kematian. Ya, artinya tidak mungkin mati mereka di dalam surga. Dan tidak akan terputus, ya, tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. Terus-menerus mereka akan kekal di dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Wallahul mas'ul ayyahsyurana fi zumratihim innahu jawadun karim barur rahim. Dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua, ya, menjadi bagian para penduduk surga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, lagi Maha baik, lagi Maha penyayang. Masya Allah. Nah, ini, ya,
ayat 25 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang kemudian membuktikan imannya dengan amal soleh, bahwa mereka nanti akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang kemudian mereka juga diberikan kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan yang namanya sama seperti buah-buahan di dalam di kehidupan dunia, tetapi rasanya berbeda. Dan setiap kenikmatan yang didatangkan kepada para penduduk surga, para penghuni surga, setiap kali datang yang baru, maka mendatangkan juga rasa yang baru, kelezatan yang baru, sehingga para penghuni surga tidak pernah merasa bosan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan puncaknya dari itu, sempurnanya kebahagiaan para penghuni surga, para penduduk surga, bahwa mereka kekal di dalamnya bersama kenikmatan-kenikmatan itu, tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Masya Allah. Nah, kemudian hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut kepada ayat berikutnya, yaitu ayat 26 surat Al-Baqarah. Oke, barakallahu fikum, silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Ya, yang lain mana nih? Ayo. Satu hurufnya 10 pahala kebaikan. Ini Masya Allah ada berapa huruf nih satu ayat ini. Ya paling baca nih satu ini. Ayo, tidak boleh malu. Iya dong, baca dong. Nah, aku cobalah. Ayo. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam apa? Masalam. Oh itu. Iya. Masalam. Ini harokatnya berubah kalau dipindah ke sini. Dikira itu ya tatwin yang itu. Masalam ba'udotang fama fauqaha fa'ammalazina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammalazina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah berhenti. Oke. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Masya Allah. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik Mas Faris. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, di ayat ke-26 ini, ya, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini topiknya berbeda ya. Topiknya berbeda dari ayat sebelumnya. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan atau tidak malu membuat permisalan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwasanya ini adalah kebenaran ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang yang kafir, maka mereka ya dengan nada meremehkan, ya, nada mengingkari dan menolak, ya, mereka berkata, apa ini maksudnya Allah ini? Ya, membuat permisalan dengan seekor nyamuk. Ada apa ini? Ya. Kemudian kata Allah, apa yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, dengan permisalan ini Allah
menyesatkan banyak orang dan juga banyak memberi petunjuk ya dengan permisalan ini. Wa may yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah disesatkan ya dengan permisalan ini kecuali orang-orang yang fasik. Oke, kita baca tafsirannya. Ya, hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya, penyusun tafsir ini Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, berkata, An Ibnu Mas'ud, Anas minas sahaba, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dan segolongan ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, lamma lamma daraballahu hadaini al-masalaini lil munafiqin. Ini kita baca ya, ada beberapa riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini. Lamma daraballahu hadain al-masalain lil munafiqin. Nah, ketika Allah SWT membuat permisalan ya bagi orang munafik, yakni qaulahu, yaitu masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Al-Baqarah ayat 17 yang sudah kita lewati. Ya, perumpamaan mereka itu orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Wa qauluhu, dan juga permisalan Allah SWT di ayat 19-nya, au qasaybim minas sama, atau seperti awan dari langit atau awan di langit. Al-ayat as-salas. Qala al-munafiqun, orang-orang munafik berkata, Allahu a'la wa ajal min ayadriba hadhihi al-amsal fa anjalallahu hadhil ayat ila qoulihi humul khasirun. Orang-orang munafik ya ketika turun ayat 17, ayat 19 ya, yang berkaitan dengan mereka yang Allah menyebutkan perumpamaan mereka itu ya. Kemudian orang-orang munafik menimpali, Allah itu lebih tinggi, lebih mulia daripada ayat-ayat ini ya. Maksudnya mereka meremehkan, ini ada maksud apa ini Allah mengungkapkan sesuatu dengan perumpamaan seperti ini ya. Jadi mereka mengejek atau menghina firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membuat permisalan di dalam Al-Qur'an ini ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ini kalau kita baca Al-Qur'an, masyaallah ya, kalau dengan seksama itu di antara metode yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada Allah itu firman-Nya itu adalah menggunakan masal ya, amsal, itu permisalan-permisalan. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mempermisalkan sesuatu dengan ini, sesuatu dengan ini, sesuatu dengan ini. Nah, sebetulnya ini untuk memberikan pemahaman ya dan juga pelajaran dari permisalan tersebut. Kemudian dari Qatadah ya, an Qatadah lamma dzakarallahu al-anqabut waz-dzubab. Ya, ketika Allah SWT menyebutkan tentang laba-laba dan juga lalat. Nah, ini nanti ada, kita baca ayatnya ya nanti. Jadi ketika Allah SWT menyebutkan tentang laba-laba dan lalat, ada di ayat yang lain ya. Nanti kita baca insyaallah ayatnya. Qalal musyrikun, orang-orang musyrik berkata, "Ma balul ankabut wadzubab yuzkaran." Ini apa hubungannya, kata orang-orang musyrik ya. Apa hubungannya ini? Laba-laba dan lalat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala hadhil ayah. Maka Allah kemudian menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Innallaha la yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan dan tidak malu untuk membuat permisalan meskipun dengan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada itu. Subhanallah. Ya. Kemudian qala Sa'id an Qatadah, ai innallaha la yastahi minal haqq ayadhkura syai'an ma. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu untuk menyebutkan suatu kebenaran ya, sekecil apapun kebenaran itu. Qalla au kasur, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, Allah akan sebutkan kebenaran itu. Wa innallaha hina dzakara fi kitabihi adz-dzubab wal ankabut, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang lalat dan laba-laba, qala ahlud dhalalah, orang-orang yang sesat mereka berkata ya, ma aradallahu min dzikri hadza. Maunya apa sih Allah itu menyebut tentang lalat dan laba-laba?
Nah itu orang-orang sesat seperti itu, ya. Jadi dengan nada meremehkan, bertanya, "Apa sih ini maunya Allah ini?" Ya, kok nyebut-nyebut tentang laba-laba, tentang lalat, ya. Fa anzalallah innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka turunlah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan untuk membuat permisalan meskipun dengan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Ya. Kemudian tafsiran yang lainnya, ya, Abu Ja'far Ar-Razi Anir Rabi bin Anas fi hadhil ayat qala berkata, "Hadza masalun darabahu Allahu lid-dunya." Wah, ini tafsiran menarik juga nih ya. Rabi bin Anas berkata, ayat ini adalah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia. Subhanallah. Id al-ba'udah tahya maja'at. Karena nyamuk itu hidup kalau dia lagi lapar. Fa'idha saminat matat. Nah, ketika mereka kekenyangan, mereka akan mati. Subhanallah. Jadi ini pandangan lain dari ulama tafsir ya. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat pemisalan ini adalah menggambarkan tentang kehidupan dunia. Jadi nyamuk itu kalau lagi lapar dia hidup, tapi ketika dia kenyang, ya, maka dia mati. Wa kadzalika masalu haula'il qaum alladzina duriba lahum hadzal masal fil Qur'an. Nah, itulah perumpamaan orang-orang ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Idzam tala'u minad dunya riyan akhadahumullahu ta'ala inda dzalik. Nah, ketika mereka ya, para pencinta dunia, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, yang mereka berlebihan di dalam menggapai kenikmatan-kenikmatan dunia sampai mereka kekenyangan ya, dengan dunia, mereka merasa senang gembira dengan dunia yang mereka dapatkan, maka dengan sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka, akan mengazab mereka dengan seketika. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi manusia ketika mereka lupa terhadap peringatan yang telah Allah berikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan segala sesuatu untuk mereka. Allah bukakan kesenangan, kenikmatan. Subhanallah. Ini ayat tentang istidraj. Jadi hati-hati, ya. Jadi jangan pernah tertipu kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah mudahkan, yang Allah bukakan untuk kita, sedangkan kita dalam keadaan maksiat dan berdosa. Baik itu pada diri kita maupun pada orang lain. Jadi jangan tertipu. Dalam suatu riwayat hadis itu Nabi SAW juga menyebutkan, jadi janganlah kalian tertipu kepada keadaan seseorang yang dia mendapatkan banyak nikmat di kehidupan dunia ini, tetapi dia selalu bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi itu adalah istidraj. Jadi itu adalah ibarat layang-layang yang seperti pernah kita sampaikan, ya, layang-layang diulur, semakin tinggi, tiba-tiba kemudian datang ya, angin kencang memutus tali, maka layang-layang itu mental, pergi semakin jauh ya. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan, semakin dia lalai, lalu kemudian akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala menimpanya dengan sekonyong-konyong sehingga dia menjadi orang yang berputus asa dan tidak mendapatkan jalan keluar lagi. Waliyadzubillah. Hatta idza farihu, kata Allah Subhanahu wa taala, bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, ketika dia lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, ya, lagi kenyang-kenyangnya dengan kenikmatan dunia, ya, yang telah Allah berikan kepada mereka, ya, sebagai istidraj untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kami hukum dia dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Jadi mendadak, ya. Secara mendadak dihukum di diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mublisun. Nah, mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Waliyadzubillah. Nah, ini bahaya ya. Nah, kemudian makna ayat annahu ta'ala akhbaru annahu la yastahi ay la yastankif ila la yakhsha yadriba masalan ma ay masalin ayya masalin kana bi ay syai'in kana saghiran aw kabiran.
Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ya tidak malu, tidak segan untuk membuat suatu permisalan dengan sesuatu apapun ya, baik itu kecil ataupun besar ya. Jadi ya udah Allah terserah Allah mau Allah berfirman seperti apa ya. Fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkannya. Kita cukup sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Tidak perlu kemudian kita mengomentari ya, seperti orang-orang munafik ini dan orang-orang fasik ya. Ketika Allah menurunkan ayat apa, ngomentar, nyinyirin firman Allah. Ini bahaya sekali. Kalau ada orang-orang tipe seperti ini. Ayat-ayat Allah dinyinyirin ya, dikomentari dengan nada meremehkan, merendahkan. Waliyadzubillah. Ini sifat orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Kita lanjutkan. An Ibnu Mas'ud wa an-nasi minas sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan segolongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oh, ini mah sama tadi ya. Sebentar. Nah, wa qauluhu fama fawqaha fihi qaulan. Ya, jadi Allah membuat permisalan dengan seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Fama fawqaha ini di sini dalam tafsirannya ada dua. Yang pertama ada fama dunaha fis sighar wal haqarah, yaitu sesuatu yang lebih kecil dari itu atau lebih hina dari itu. Ya. Jadi Allah tidak malu membuat permisalan dengan sesuatu ya seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Dan dalam hadis Nabi SAW juga pernah menyebutkan tentang nyamuk ini. Ya. Lau anna dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakha kafiran minha syurbata ma'in. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya dunia ini ya nilainya itu sama seperti sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air minum. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan nilai untuk dunia atau mensifati dunia ini seperti apa. Kata Nabi, dunia ini tidak berharga, bahkan tidak senilai seperti sebelah seekor nyamuk. Sebelah sayap seekor nyamuk. Subhanallah. Kata Nabi, kalau dunia ini nilainya sama seperti seekor nyamuk, sebelah sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada pada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Allahu Akbar. Ya. Tetapi kemudian banyak di antara kita yang tertipu, terlena dengan kehidupan dunia ini, dengan dunia ini. Nah, sehingga berebut sana sini, berebut sini, berebut situ, ya. Saling berlomba-lomba memperbanyak untuk mendapatkan dunia, ya. Subhanallah. Padahal dunia ini sangat hina sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya, ya. Maka kita tidak perlu ada rasa cemburu, rasa iri kepada mereka orang-orang yang berebut dunia. Waliyadzubillah. Biarkan mereka, ya. Semakin mereka banyak mengambil ya, dari dunia ini, semakin berat hisab mereka. Semakin berat hisab mereka. Waliyadzubillah. Ya. Apalagi diambil dengan cara yang zalim, dengan cara yang haram. Waliyadzubillah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia ini halalnya ada hisabnya, haramnya ada hisab dan azab. Waliyadzubillah. Ya. Dunia kalau kita ambil dengan cara yang halal, kita dapat halal, ada hisabnya. Lalu bagaimana kalau kita dapat dengan cara yang haram, dengan zalim dan lain sebagainya? Maka kita akan dihisab dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian tafsiran yang lainnya
Yang kedua, fama fauqa fama huwa akbar minha, atau yang lebih besar daripada seekor nyamuk. Li'annahu laisa syai'un akhqar wala asghar minal ba'udah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih hina daripada nyamuk. Nah, ini tafsiran yang keduanya mengenai kalimat fama fauqaha. Kemudian ya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu qala, nah, Nabi juga pernah menyebutkan ya tentang kalimat ini, ma min muslimin yusaku syaukah, tidaklah seorang muslim dia tertancap duri kakinya, Masya Allah, atau anggota tubuhnya tertusuk duri, duri kecil kan, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada itu, ya, daripada duri. Pokoknya dia tertusuk sesuatu, tubuhnya ya. Illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Masya Allah. Melainkan oleh sebab tubuhnya yang tertusuk duri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dan Allah hapuskan kesalahannya. Subhanallah. Lihatlah, luar biasa. Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidaklah menimpa kita rasa sakit sedikit apapun itu, ya, meskipun disebabkan oleh duri yang kecil ketika menempel di tubuh kita, au, sakit, ya kan? Nah, maka oleh sebab itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita dihapuskan. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tenang saja kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi penderitaan sekecil apapun yang kita alami di kehidupan dunia ini, itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang yang beriman yang mengetahui hakikat ya, yang seperti ini, hakikat kehidupan yang seperti ini, maka dia akan menjalani kehidupan dengan tenang, dengan nyaman. Ya. Ketika dia ditimpa musibah, kalau sekedar duri saja yang kecil menimpa tubuh kita atau menyakiti tubuh kita, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dengan musibah-musibah yang besar, ya, yang kemudian bukan hanya tubuh kita saja yang sakit, tapi juga kadang hati kita merasa tersakiti dan lain sebagainya. Maka tentu semua itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tentu jikalau kita bersabar dan mengharapkan balasan pahala ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhbara ta'ala annahu la yastasgiru syai'an yadribu bihi masan walau kana fil haqar wasghar kal ba'ud wa kama lam yastaqbi an khalqiha kadzalika la yastankifu min darbil masal fid dzubab wal ankabut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini ya, bahwa Allah tidak pernah mengecilkan sesuatu apapun, meremehkan sesuatu apapun. Ya, meskipun itu hanya seekor nyamuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, tidak merasa berat, tidak merasa malu, tidak merasa segan untuk menciptakan nyamuk itu, maka Allah juga tidak merasa segan, tidak merasa malu untuk menyebutkan nyamuk itu di dalam firman-Nya, untuk membuatnya sebagai permisalan. Subhanallah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan tentang az-dzubab wal ankabut, tentang lalat dan laba-laba. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 73, ya ayuhan nas duriba masalum fastami'u lah. Wahai manusia, ya, telah dibuat permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau istama'u lah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menciptakan lalat, dan meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat, maka mereka tidak bisa menciptakannya. Jadi berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, yang mereka berdoa di hadapan berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, maka semuanya itu tidak bisa menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Meskipun mereka berkumpul bersatu untuk menciptakan lalat, tidak akan bisa. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Dan jikalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, ya, entah itu makanan atau apa, ya, lalat datang ke mereka kemudian bawa, maka mereka tidak bisa menyelamatkannya. Ya, subhanallah. Atau ketika lalat itu bertengger ya di berhala-berhala mereka, ya,
di kepala berhala mereka atau di hidung berhala mereka, maka berhala-berhala itu, tuhan-tuhan sesembahan itu tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Da'ufat thalibu wal matlub, sungguh lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Subhanallah. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41, Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan ya selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung, kamasalil ankabut, maka itu seperti laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat rumah, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh ya adalah rumah laba-laba, kalau sekiranya mereka mengetahui. Subhanallah. Jadi perumpamaan orang ya ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka itu perumpamaannya seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau sekiranya mereka mengetahui. Subhanallah. Ya. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mereka berkata, idza sami'tul masal fil Qur'an falam afhamhu bakaitu ala nafsi. Allahu akbar. Ya, sebagian salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, ya, berkata, apabila aku mendengar ya, atau membaca tentang perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian aku tidak bisa memahaminya, maka aku menangisi diriku sendiri. Subhanallah. Nah, kalau kita bagaimana, Bapak Ibu, saudara-saudariku? Sering kita baca ya kan ayat-ayat tentang permisalan-permisalan, permisalan ini, permisalan itu, tapi sering kita lewat, ya, sering tidak kita pahami, dan kita tidak menangis, tidak ada eh, respon apa-apa, biasa saja. Nah, ini kalau sebagian salaf, orang-orang soleh terdahulu ketika membaca atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang suatu permisalan, kalau dia tidak paham, maka dia menangis. Aku menangisi diriku sendiri. Kenapa aku tidak paham? Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa tilkal amsal, itulah permisalan-permisalan nadribuha linnas, yang ya kami buat untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allahu akbar. Tidak memahaminya, tidak berakal ya tentangnya kecuali orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Seperti di surat Al-Hasyr juga kan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka gunung itu akan menunduk, merendah, bahkan hancur lebur. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah permisalan, kata Allah, yang kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Subhanallah. Itu mempermisalkan, itu di ayat itu, di Al-Hasyr, ayat-ayat terakhir itu mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala betapa agungnya ayat Al-Qur'an ini, betapa agungnya Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala ini, yang kalau seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung akan hancur semuanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sanggupnya mereka untuk mengemban ya kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, itulah permisalan yang kami buat untuk manusia agar mereka la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Subhanallah. Maka tentu kita ya sebagai manusia, alhamdulillah hati kita adalah hati yang lembut insyaallah ya, tidak sekeras batu, apalagi sekeras gunung. Maka ketika tersirami dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Masya Allah, maka kita berharap mudah-mudahan hati kita semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, dan semakin khusyuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsiran yang lainnya, qala Mujahid berkata, innallaha la yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa al-amsal saghiruha kabiruha yu'minu biha al-mu'minun wa ya'lamuna anal haqqu mir rabbihim wa yahdihimullahu biha. Allahu akbar. Ya, orang-orang yang beriman ketika ada ayat-ayat tentang permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik itu permisalan tentang sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar, maka orang-orang yang beriman dengan itu semua ya, dan mengetahui bahwa itu betul-betul kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayahnya kepada mereka orang-orang yang beriman dan yang meyakini, mengetahui bahwa
ini betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'lamuna annahu kalamur rahman wa annahu min indillah. Mereka mengetahui bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wa annahu min indillah, dan bahwa itu adalah firman yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku. Nah, slide terakhir ya, Nanggung. Qala Abu Aliyah berkata, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annal haqqu mir rabbihim, yani hada al-masal. Jadi orang yang beriman, maka mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya permisalan ini ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masal. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata dengan nada meremehkan, merendahkan ya. Madza aradallahu bihadza masala. Ini maunya apa sih Allah ini membuat permisalan ini? Nah, seperti itu. Wa kadzalika qala hauna yudillu bihi katsira, ya. Maka Allah sesatkan banyak orang, ya, wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga beri hidayah banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tetapi ya tidaklah disesatkan oleh Allah melainkan mereka orang-orang yang fasik, ya. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud dan segolongan dari sahabat menafsirkan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang munafik, sedangkan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang beriman. Nah, maka mereka orang-orang munafik ya, atau yang semisal dengan mereka, fayazidu haula'i dhalala ila dhalalatihim litakdzibihim bima qad alimuhu haqqan yaqina. Ya, maka mereka bertambah sesat, bertambah sesat, bertambah sesat oleh kedustaan mereka ya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman ya, min ahlil iman wa tasdiq, orang yang beriman ya, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan membenarkan apa yang diturunkan Allah kepada rasulnya, fayaziduhum huda ila hudahum wa imanan ila imanihim. Maka mereka justru akan semakin bertambah keimanannya, akan semakin bertambah ya hidayah petunjuk Allah untuk mereka. Kemudian wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Nah, di sini sama menafsirkannya adalah orang-orang munafik ya. Dan tidaklah disesatkan melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya adalah orang-orang munafik. Tapi tafsiran yang lain ya dari Ibnu Juraid an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa maksudnya adalah wa may yudillu bihi lal fasikin, dan tidaklah disesatkan oleh Allah melainkan orang-orang fasik. Ya, maksudnya adalah al-kafir fayakfuruna bihi, itu orang-orang kafir. Jadi ini mencakup semua sebetulnya, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan yang orang-orang yang semisal seperti mereka. Fa'adallahumullahu ala fiskihim, maka Allah Subhanahu wa taala ya sesatkan mereka karena kefasikan mereka. Apa itu fasik? Nah, ini kita sering dengar fasik. Maka fasik fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-kharij anit ta'ah. Jadi seseorang yang keluar dari ketaatan, artinya dia lebih condong kepada kemaksiatan, maksiat kepada Allah, maka ini orang disebut sebagai orang fasik. Ya. Jadi orang kalau lagi maksiat, dia nggak mau taat kepada Allah, maka dia disebut orang yang fasik. Nah, ini bahaya. Ya. Allah banyak mencela di dalam Al-Quran tentang orang-orang fasik. Itu orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, pengennya maksiat terus, waliyadzubillah. Ini orang fasik seperti ini. Walihada yuqalu lil fa'raf waisiqah. Dan ada binatang yang disebut sebagai fuwaisiqah. Ya. Ini makhluk fasik kecil. Jadi makhluk fasik kecil, yaitu tikus. Tikus ini disebut makhluk fasik, ya. Hewan fasik, binatang fasik. Ini tikus. Kenapa? Li khurujiha an juhriha lil fasad. Ya. Karena tikus ini dia sering keluar dari sarangnya untuk berbuat kerusakan. Ya. Jadi tikus itu kalau sudah keluar dari sarangnya, maka dia akan berbuat kerusakan. Nah, demikian orang-orang ahli maksiat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini akan bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, sebagaimana ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsu fawasik yuqtalna fil hil wal haram, al-ghurab wal hid'ah wal aqrab wal fa'ra wal qalb al aqur. Jadi ada 5 binatang yang disebut binatang fasik, ya. Boleh dibunuh, yaitu ghurab, gagak, wal hid'ah. Ini walau alam, ini saya belum nemu maknanya, ini lupa.
Wal aqrab kalajengking, tikus dan anjing ya. Anjing yang mengganggu, yang menggonggong. Nah, ini boleh dibunuh. Wal fasik yasmal al kafir wal asi, dan fasik ini mencakup orang kafir dan juga orang yang maksiat. Walakinna fisqal kafir asyadu wa afhas, tetapi kefasikan orang kafir itu lebih lebih besar ya, dan lebih buruk, lebih keji. Wal murad minal ayat al fasik al kafir wallahu alam. Tetapi yang dimaksud di ayat ini, yang dimaksud dengan fasik ya, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, kesimpulan dari Ibnu Katsir adalah orang kafir ya. Wallahu a'lam. Nah, inilah Bapak Ibu, ya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di ayat ini Allah membuat permisalan dengan seekor nyamuk. Allah tidak malu dan tidak segan untuk membuat suatu permisalan jikalau itu mendatangkan suatu kebenaran. Ya, orang yang beriman, maka mereka akan beriman dengan itu, tetapi orang-orang yang kafir, maka mereka akan memperolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan sesatkan mereka yang memperolok-olok, yang mengingkari firman Allah, dan Allah akan beri petunjuk kepada mereka orang-orang yang beriman. Nah, demikianlah barakallahu fikum jami'an apa yang bisa kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada ayat 27 dan seterusnya. Nah, sebelum ditutup barangkali ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan, ada yang perlu dipertanyakan? Enggak ya. Tidak ada? Insya Allah berarti sudah paham semua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah juga kedekatan kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita bisa menyelami ya, memahami dan bisa semakin tersentuh ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat-ayat yang sudah kita kaji tafsirnya. Demikian barakallahu fikum jami'an, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan barakallahu fikum jami'an.